Kembali lagi di konten alur film yang gak mungkin bisa kamu tebak. Berkisah tentang detektif yang menangani rumitnya kasus pemecahan pembunuhan yang penuh dengan teka-teki. Dipersilahkan untuk fokus, selamat menikmati, mari kita mulai. Film diawali dengan adegan seorang dokter dan dua polisi wanita yang sedang memeriksa seorang mayat dengan kondisi jari manis yang terpotong, luka jahit berbentuk C di dadanya, luka tusuk di leher dengan ukuran 3 x 1 cm, 10 sidik jari yang diamplas halus, luka pada pergelangan kaki dan tangan, dan tato di punggungnya yang bermakna keberuntungan para pekerja. Setelahnya dokter itu membuka luka jahitnya dan ternyata terdapat tulang rusuk yang sudah dipotong. Lalu juga jantung yang sudah diambil, alias mayat itu sudah tak ada jantungnya. Setelahnya polisi wanita itu mendiskusikannya dengan teman detektif di kantornya. Dia ditemani dengan anak perempuan kecil yang sedang magang di kepolisian. Di sana mereka mendapati kesimpulan bahwa si pembunuh menusuk lehernya dengan tujuan agar darah dari korban cepat habis. Dan setelahnya pembunuh itu bisa dengan mudah mengambil jantungnya tanpa terganggu oleh darah yang berceceran di dalam dada. Tapi si polwan itu bertanya-tanya kenapa yang diambil adalah jari dan jantung. Lalu detektif Ria memberikan sebuah teori bahwa ada satu sirkulasi dalam tubuh manusia yang berhubungan dengan jari manis. Sirkulasi dari jari manis kiri yang mengalir ke jantung adalah sirkulasi paling romantis di dunia. Karena sirkulasi itu dinamakan vena amoris atau pembuluh darah cinta. Vena amoris. Paham ya guys, kenapa jari manis bisa disebut atau dianggap jari yang sakral hubungannya dengan cinta? Ternyata di sini ada ilmu ilmiahnya. Tapi kembali lagi, itu hanyalah asumsi dari detektif yang membuat kemungkinan pembunuhan itu karena penolakan cinta. Lalu kini pertanyaannya adalah siapakah pembunuhnya? Kita akan dibawa ke 5 hari sebelumnya di saat mayat ini ditemukan. 5 hari lalu si polwan sedang berada di tepi sungai untuk melihat kembang api. Polwan ini bernama Winci. Ternyata saat itu Winci berniat untuk bunuh diri dan memegang sebuah pistol di dalam mobil. Namun tiba-tiba ada segerombolan remaja yang panik karena melihat mayat di tepi sungai. Remaja itu ingin meminta tolong kepada Winci, tapi remaja itu ketakutan karena melihat Winci yang sedang memegang pistol. Dikisahkan Winci ingin bunuh diri dikarenakan frustasi karena kehilangan suaminya yang juga meninggal karena bunuh diri di dalam mobil itu. Setelahnya Winci pun keluar dan melihat mayat itu. Di keesokan hari, dia dipanggil oleh kepala kepolisian untuk menangani kasus tersebut karena dia yang menemukannya. Dan juga lagi karena polisi-polisi lain sedang menangani kasus yang lain. Jadi mau tak mau, Winci yang harus menangani kasus tersebut. Lalu di sisi lain diperlihatkan seorang pria bernama Yuseng. Dia bekerja sebagai kurir pengantar barang. Hari itu dia mengantar barang dan bertemu sahabatnya yang bekerja sebagai supir taksi. Supir taksi itu menunjukkan sebuah surat tilang yang ia dapatkan. Tapi supir taksi tak merasa menggunakan taksinya. Lalu ia pun menuduh Yuseng yang telah menggunakan taksinya. Tapi Yuseng mengatakan bahwa dia juga tak menggunakannya. Akhirnya masalah soal tilang pun mereka lupakan dan mereka kembali menjalani aktivitasnya masing-masing. Dan kini kembali lagi ke kasus mayat itu. Di sana terlihat Winci yang sedang bertemu kepala divisi. Winci menyatakan keberatan untuk menangani kasus tersebut dikarenakan itu adalah kasus yang besar dan ia merasa tak mampu. Tapi si anak magang bersemangat untuk menangani kasus tersebut. Akhirnya mau tak mau mereka pun mengambil kasus itu. Tapi mereka cukup dibingungkan dengan identitas mayat tersebut yang tak terdaftar di KTP negaranya. Scenes berpindah lagi kepada Yuseng yang saat pulang kerja kedatangan tamu seorang wanita. Wanita itu bernama Saipin. Tujuannya ke sana adalah mencari kakak perempuannya yang bernama Wari karena Wari sudah tak ada kabar selama 1 minggu. Lalu Yuseng pun memberikan jawaban tidak mengetahui dan tak pernah berkomunikasi lagi dengan Wari semenjak sebulan yang lalu saat Wari berselingkuh darinya.
Di sini baru dijelaskan bahwa Saipin adalah pekerja imigran ilegal dan Yuseng adalah agen yang menyelundupkan para pekerja ilegal, termasuk kakaknya yang bernama Wari tersebut. Namun Yuseng melakukannya pada saat dahulu dan sekarang Yuseng sudah tak bekerja seperti itu. Lalu di keesokan harinya, kepala polisi mendatangi Winci dan memberi kabar bahwa tadi malam ada seseorang tak dikenali menelpon dan memberitahu nama wanita yang tewas adalah Wari. Setelah dilacak, telepon itu berasal dari telepon umum. Tak selang lama mereka mengobrol, ketua mendapatkan telepon bahwa ada laporan terdapat kotak merah yang terlihat seperti bom di lokasi telepon umum. Lalu mereka semua pun ke sana untuk mengeceknya. Ternyata isi kotak merah itu adalah sebuah borgol. Dan di kotak merah tersebut tertinggal sidik jari yang setelah dicek ternyata itu adalah sidik jari dari seorang pria bernama Mangkong. Dari situ mulailah ada petunjuk-petunjuk atas kasus pembunuhan wanita yang bernama Wari itu. Winci dan anak magang pun mencoba melacak data pribadi pria yang bernama Mangkong tersebut. Mereka mendapati fakta bahwa Mangkong ini adalah seorang buronan polisi atas kasus penyelundupan pekerja ilegal. Diketahui Mangkong dulunya juga bekerja dengan seorang pria yang bernama Yuseng yang kita ketahui merupakan mantan dari korban wanita yang bernama Wari. Dan betul saja, di sisi lain diperlihatkan Yuseng yang sedang membantu Saipin untuk membuat identitas palsu ke tukang fotografer langganan yang biasa membuat identitas palsu. Saat membuat identitas, Yuseng merasa sedikit kesal karena terlalu lama tukang foto itu memotretnya. Yuseng merasa aneh. Kenapa harus memfoto banyak pose, sementara yang dibutuhkan hanya satu foto? Setelah membuat identitas palsu, saat Yuseng di rumah, Winci dan anak magang pun menghampiri ke rumahnya untuk menanyakan beberapa hal. Namun pada pertanyaan pertama, Yuseng berbohong bahwa dia tak mengenali Wari. Akhirnya dia pun dibawa ke kantor polisi untuk interogasi. Saat diinterogasi, Yuseng baru mengetahui bahwa Wari telah meninggal. Di sana dia terlihat sangat sedih dan tak menyangka. Namun polisi menganggap bahwa itu hanyalah sebuah akting. Polisi sedikit mencurigai Yuseng, namun saat polisi menanyakan di mana Mangkong berada, Yuseng tetap berkata bahwa dia tak mengenal Mangkong. Sebenarnya polisi menyadari bahwa Yuseng tak mungkin tidak mengenal Mangkong, karena dulunya diketahui dia bekerja bersama. Akhirnya interogasi dihentikan karena polisi tak mempunyai bukti yang cukup untuk mencurigai Yuseng. Namun saat Yuseng pulang, polwan itu terus memantaunya dari kejauhan. Terlihat saat di rumah, Yuseng menyuruh Saipin untuk segera pergi karena polisi telah mengetahui bahwa dia adalah penyelundup pekerja imigran. Jika polisi mengetahui Saipin ada di sana, maka pasti Saipin dan Yuseng akan terkena masalah. Akhirnya Saipin yang kesal pun pergi sambil memukul taksi milik teman Yuseng sampai lecet lumayan parah. Setelahnya Saipin pun pergi dengan teman Yuseng menaiki taksi. Lalu ternyata Yuseng masih diikuti oleh si polwan. Yuseng yang masih sakit hati atas meninggalnya Wari pun menuju rumah Mangkong. Di sana Yuseng menanyakan apakah benar Mangkong telah membunuh mantan kekasihnya. Namun saat ditanya Mangkong malah kabur. Lalu Yuseng pun mengejarnya dan dua polwan yang sedang mengintai itu juga ikut mengejarnya. Karena kebodohan dari polisi magang itu, Mangkong pun meninggal. Sejak saat itu, Yuseng pun ikut membantu penyelidikan atas kasus pembunuhan itu. Di sana, Yuseng percaya bahwa Mangkong bukanlah pelakunya. Dan Winci pun juga percaya bahwa dia bukan pelakunya. Soalnya Winci berpikir kenapa dia meletakkan sidik jarinya di kotak merah yang dia letakkan di telepon umum, sementara pada mayat itu tak terletak sidik jarinya.
Apalagi yang menelpon dan memberitahu nama korban wanita itu adalah Mangkong itu sendiri. Winci merasa sebenarnya Mangkong ingin menunjukkan sesuatu, namun dia terlalu tertekan dan tidak mempunyai waktu. Lalu setelahnya Yuseng yang juga menjadi detektif terkait kasus itu, dia pun mengakui pada Winci bahwa dia juga mengubur satu mayat. Satu mayat itu adalah pekerja imigran yang berasal dari Indonesia yang bernama Yeti Fatimah. Lalu dia pun mengajak Winci untuk menggali mayat itu dan menceritakan pada Winci bahwa mayat itu ditemukan di gudang para pekerja imigran. Saat itu tiba-tiba mayat itu ada di sana. Jika mayat itu diketahui polisi, maka semua pekerja imigran akan ketahuan dan akan ditangkap oleh polisi. Akhirnya para pekerja imigran pun meminta tolong agar Yuseng mengubur mayatnya demi keamanan para pekerja imigran. Winci yang penasaran pun membuka mayat itu dan ternyata juga terlihat jahitan berbentuk C di dadanya dan juga jari manis yang hilang. Hal itu menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Lalu setelahnya Winci menyuruh anak magang untuk mengecek riwayat panggilan dari imigran gelap yang bernama Yeti Fatimah itu. Di sana anak magang mengabarkan bahwa tanggal 2 Januari Yeti Fatimah sempat menelpon ke nomor Saipin, adik dari Wari. Namun Yuseng berkata itu tidak mungkin karena Yuseng menguburkannya pada 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 1 Januari. Melihat kejanggalan itu, Polwan kembali mengecek ulang data-datanya dan di sana diketahui Wari korban pertama meninggal di hari ulang tahunnya dan korban kedua yang bernama Yeti juga meninggal di hari ulang tahunnya. Sebelum mereka meninggal, mereka sama-sama melakukan komunikasi lewat telepon. Hal itu menunjukkan setelah korban dibunuh, pasti si pembunuh menggunakan ponselnya untuk menghubungi korban selanjutnya. Dan diketahui setelah meninggal, ponsel Yeti Fatimah menghubungi ponsel Saipin. Polisi pun mengambil kesimpulan bahwa para korban akan dibunuh di hari ulang tahunnya dan korban berikutnya adalah Saipin, di mana itu adalah 6 hari lagi. Saipin 生日就是明天1月6号。这不只是巧合，我用上一名受害者的手机打给下一个目标，Saipin就是下一个目标。Mengetahui fakta tersebut, Yuseng segera menelpon Saipin, namun nomornya sudah tidak aktif. Lalu si polisi magang pun mengecek keberadaan Saipin melalui CCTV di kota. Di sana dia mendapati bahwa terakhir Saipin terlihat pada saat akan naik taksi milik teman Yuseng. Setelah itu nomornya sudah tak aktif dan lokasinya tak bisa diketahui. Lalu pada akhirnya Yuseng dan Polwan pun mendatangi rumah teman Yuseng yang merupakan supir taksi itu. Namun Saipin dan supir taksi pun tak ada di sana. Hal itu membuat mereka semakin curiga bahwa supir taksi itulah tersangkanya. Dengan Yuseng dan Winci pun yang sangat yakin bahwa supir taksi itulah yang membunuh korban-korban itu, lalu mereka merencanakan sesuatu. Yuseng pun berpura-pura mengajak makan malam teman supir taksinya itu di suatu tempat. Supir taksi pun menyetujuinya dan mereka bertemu di suatu tempat. Saat mereka bertemu, mereka langsung menangkap supir taksi tersebut. Tapi si supir taksi itu bilang bahwa dia kemarin tak ada di rumah karena dia ke bengkel untuk membenarkan pintu mobilnya yang rusak karena saat itu dipukul oleh Saipin. Namun karena biayanya mahal, akhirnya dia tak jadi membenarkan mobilnya. Lalu si Winci pun segera melihat mobilnya dan ternyata benar masih ada luka baret di pintunya. Mereka langsung kembali mengecek CCTV dan ternyata mobil yang ada di CCTV itu bukan milik teman Yuseng, tapi ada orang lain yang memalsukan plat nomornya. Lalu pada saat itu Yuseng pun mengingat bahwa temannya pernah menuduhnya terkena tilang. Jika diingat itu adalah malam Wari ditemukan. Akhirnya polisi pun melihat laporan tilangnya di website kepolisian dan terlihat mobil itu ditilang karena belok sembarangan ke sebuah gedung parkir. Hal itu direkam oleh orang yang kesal lalu memberikan rekamannya ke pihak berwajib. Melihat dari video laporan tilang itu,
Lokasi mobil terakhir ada di parkiran gedung. Akhirnya mereka pun segera ke sana dan mengeceknya. Benar saja, ternyata mobil palsunya ada di sana dan saat Yuseng mengeceknya, di sana terdapat kartu nama yang tertinggal di mobil itu. Ternyata kartu itu milik tukang foto pembuat identitas palsu langganannya. Saat Winci ada di parkiran, tiba-tiba tukang foto itu datang. Namun dia langsung kabur setelah melihat Yuseng dan polisi itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat polisi magang itu tertusuk di bagian dada dan pembunuh itu pun tertangkap. Mereka langsung memborgol si pembunuh dan membawa anak magang ke rumah sakit. Setelahnya Yuseng dan Winci memaksakan si pembunuh menunjukkan tempat di mana Saipin. Pembunuh itu pun membawa mereka ke rumahnya. Saat di rumahnya, Yuseng terkejut dengan apa yang dia lihat. Tak bisa menahan emosinya, tanpa sadar Yuseng ingin membunuh si pembunuh itu. Namun hal itu dicegah oleh Winci karena jika dia terbunuh maka Saipin tak akan ditemukan. Setelahnya dengan nekat, Winci pun malah berani-beraninya tanpa ditemani seorang pria memaksa si pembunuh itu menunjukkan jalan di mana Saipin. Di sana terlihat si pembunuh yang merencanakan sesuatu. Setelah di dalam, mereka pun bermain petak umpet dan melakukan pertarungan. Film pun selesai. Ending yang cukup membagongkan karena kenapa sih Winci nggak minta tolong sama polisi lain buat nemenin dia. Tapi ya udahlah, sutradaranya maunya begitu. Sekian dari saya, terima kasih.